Pembelajaran menggunakan mobile learning. Di sini saya menggunakan aplikasi Duolingo. Percaya nggak, kita bisa belajar bahasa asing gratis? Mau bahasa Inggris, Spanyol, Belanda, apapun yang kalian mau. Dan itu bisa diajarin sama aplikasi Duolingo. Dan juga bisa belajar di TikToknya loh. Buat kalian yang nggak tahu aplikasi ini sebenarnya, Duolingo ini merupakan aplikasi agar orang-orang bisa belajar bahasa asing dimanapun dan kapanpun dengan gratis. Saya sendiri baru-baru ini juga memakai aplikasi Duolingo. Tapi perlu dilihat, kalau kalian belum bisa bahasa Inggris, kalian harus belajar bahasa Inggris dulu. Setelah itu, kalian baru bisa belajar bahasa-bahasa yang lain. Aplikasi Duolingo ini menghadirkan fitur writing, listening, dan speaking. Sama loh seperti yang diajarkan pada sekolah-sekolah. Saya sendiri merasakan bahwa fitur-fitur yang dihadirkan oleh Duolingo ini sangat membantu dalam belajar bahasa Inggris bagi pemula seperti latihan grammar dalam bahasa Inggris. Tunggu apa lagi? Segera bergabung di aplikasi Duolingo. Selanjutnya, saya akan mereview pembelajaran menggunakan media sosial. Di sini saya merekomendasikan dua aplikasi media sosial yang cocok digunakan untuk pembelajaran. Yang pertama ada aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini sangat berguna bagi saya dalam pembelajaran jarak jauh. Karena aplikasi Zoom ini memiliki kelebihan ataupun fitur-fitur saat kita melakukan pembelajaran secara online. Berikut fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Yang pertama ada kemudahan pengguna. Antar muka yang intuitif membuat saya mudah untuk bergabung dalam pertemuan, interaksi dengan dosen, dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Fitur yang kedua ada fleksibilitas waktu dan lokasi. Kita sebagai mahasiswa dapat menghadiri kelas dari mana saja, asalkan mereka memiliki koneksi internet yang memungkinkan fleksibilitas dalam jadwal belajar. Yang ketiga, adapun fitur kolaborasi, mana fitur-fitur seperti berbagi layar, ruang rapat virtual, dan obrolan memungkinkan kolaborasi efektif dalam proyek kelompok dan diskusi kelas. Fitur yang terakhir ada rekaman pertemuan, di mana rekaman pertemuan ini merekam pertemuan memungkinkan mahasiswa untuk memeriksa kembali materi yang diajarkan atau memperbaiki catatan mereka. Secara keseluruhan, Zoom ini alat yang penting bagi saya dan bermanfaat bagi mahasiswa yang lain dalam pembelajaran jarak jauh, meskipun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dan dikelola. Aplikasi yang kedua ada Google Classroom. Classroom itu adalah menyediakan struktur yang terorganisir untuk materi pembelajaran seperti tugas, pengumuman, dan sumber daya sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengakses dan merujuknya. Seperti yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan Classroom untuk mata kuliah saya seperti ekonomi digital, ekonomi publik, metopel, dan lain sebagainya. Classroom ini berguna untuk mengumpulkan tugas matkul, mengumpulkan tugas UTS, mendapatkan pengumuman dari dosen, dan masih banyak lagi loh. Dengan menggunakan aplikasi Classroom, kita dapat informasi secara otomatis atau pemberitahuan otomatis tentang tugas baru, pengumuman kelas, atau perubahan lainnya. Sehingga kita menggunakan Classroom tetap terinformasi tentang perkembangan kelas tanpa perlu memeriksa secara manual. Secara keseluruhan, Google Classroom memberikan saya dan mahasiswa lainnya alat yang efisien untuk mengelola materi pembelajaran, berkolaborasi dengan sesama mahasiswa, dan berkomunikasi dengan dosen dalam lingkungan pembelajaran online. Yang ketiga, saya akan mereview aplikasi game dalam pembelajaran.
Yang pertama, aplikasinya World of Wonders. Aplikasi World of Wonders ini bisa disingkat dengan WoW. WoW ini teka-teki harian yang paling seru karena bisa mengasah kemampuan otak. Selain gamenya yang seru, di sini kita dapat melatih kreativitas dan daya imajinasi kita. Untuk memulai bermain, kita sebagai pengguna harus mengunduh dan menginstal aplikasi ini di smartphone. Setelah itu, pengguna bisa membuka aplikasi dan memilih level permainan yang ingin dimainkan. Di setiap level, pengguna akan diberikan tampilan huruf-huruf yang diacak. Jadi, tugas pengguna adalah menentukan kata-kata tersembunyi di dalamnya dan menggeser huruf-huruf tersebut. Kata-kata yang tersembunyi bisa berubah kata-kata yang berkaitan dengan tema level seperti kota atau benda-benda dalam kategori tertentu. Manfaatnya banyak loh, dapat melatih kemampuan kognitif peserta seperti memori, konsentrasi, dan analisis, meningkatkan kosakata dalam kemampuan bahasa. Yang kedua ada game Big Brain Training. Ini adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu meningkatkan fungsi kognitif orang dewasa seperti memori, fokus, dan pemecahan masalah. Aplikasi ini memiliki berbagai macam permainan dan latihan yang sangat menantang otak dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Big Brain Training menggunakan metode pembelajaran adaptif, mana tingkat kesulitan permainan akan secara otomatis disesuaikan berdasarkan performa pengguna. Yang terakhir ada aplikasi Brain Out Game. Aplikasi ini adalah permainan kecerdasan yang setiap stepnya penuh misteri dan sangat seru loh. Brain Out Game ini melatih kreativitas dan cara berpikir secara out of the box. Game ini menuntut pemain untuk berpikir kreatif dan tidak terpaku pada jawaban logis biasa. Banyak loh level dan teka-teki dengan ratusan level. Game ini menawarkan banyak tantangan yang bisa mengasah otak Anda. Di dalam aplikasi ini yang pertama terdapat humor dan juga bisa dimainkan secara offline. Tapi game ini ada juga loh sisi negatifnya. Pertama, dapat membuat frustasi, di mana teka-teki yang menjebak burnout bisa membuat pemain jengkel atau frustasi. Dan juga munculnya iklan di antara permainan bisa mengganggu kita. Tidak cocok untuk semua umur. Dan ada juga beberapa teka-teki mungkin terlalu sulit untuk anak kecil. Mulanya, aplikasi Brain Out ini game yang menarik untuk melatih kreativitas dan cara berpikir out of the box. Namun, game ini terkadang bisa membuat frustasi dan mengganggu dan mengandung iklan. Jika teman-teman mencari tantangan yang mengasah otak dan tidak keberatan dengan sedikit humor absurd, Brain Out bisa menjadi pilihan yang tepat. Yang keempat, saya akan mereview pembelajaran menggunakan layanan cloud. Yang pertama ada Google Drive. Saya sebagai mahasiswa, Google Drive dapat dijadikan wadah penyimpanan yang menawarkan banyak manfaat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Google Drive memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, penyimpanannya aman dan mudah diakses. Ada 5 GB penyimpanan gratis atau upgrade ke paket berbayar untuk ruang penyimpanan lebih besar. Semua file penting seperti tugas, makalah, presentasi, dan materi kuliah di tempat yang aman. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Bagikan file dan folder dengan orang lain. Kemudian, atur izin akses agar hanya orang yang tepat yang dapat melihat dan mengedit file Anda. Tetapi, Google Drive ini juga memiliki kekurangan, seperti kapasitas penyimpanannya terbatas 15 GB saja. Yang kedua, tergantung koneksi internet. Yang terakhir, kontrol granularnya terbatas. Yang kedua, ada aplikasi Dropbox. Dropbox ini adalah salah satu layanan penyimpanan terpopuler yang menawarkan berbagai fitur untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi file dengan mudah dan aman. Kelebihan yang saya rasakan menggunakan aplikasi ini karena mudah digunakan di semua perangkat. 2. Penyimpanan gratis untuk menyimpan dokumen, foto, dan video sebesar 2 GB. Yang ketiga, file yang saya gunakan secara otomatis tersinkronkan di semua perangkat. Keempat, saya membagikan file dan folder dengan mudah dengan orang lain. Tetapi aplikasi ini memiliki kekurangan seperti 2 GB mungkin tidak cukup untuk mengguna dengan
banyak file. Dan juga dibandingkan dengan layanan yang lain, harga paket berbayar Dropbox bisa terbilang lebih mahal. Dan yang terakhir, fitur kolaborasi dokumen di Dropbox belum sebanding dengan platform khusus kolaborasi dokumen. Yang terakhir, saya akan mereview pembelajaran menggunakan Augmented Reality atau disingkat menjadi AR. Di sini saya memilih aplikasi Quiver, di mana aplikasi ini realitas bertambahnya AR yang dapat digunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Bagi saya, adapun kelebihan pembelajaran menggunakan Quiver ini, yang pertama, belajar dengan AR melalui Quiver bisa menjadi pengalaman yang baru dan menyenangkan bagi saya, sehingga dapat meningkatkan motivasi saya untuk belajar. Yang kedua, aplikasi ini memungkinkan saya untuk memvisualisasikan objek-objek 3D yang abstrak. Yang ketiga, Quiver mendorong siswa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran secara aktif. Meskipun memiliki kelebihan, tetapi aplikasi ini juga memiliki kekurangan dalam pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, dan yang terakhir, keterampilan guru, seperti guru perlu dibekali dengan keterampilan untuk menggunakan Quiver secara efektif dalam pembelajaran.